Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2022 LPTK UNES. Nama saya Nurdia Sofi, asal sekolah SMK Negeri 1 Tonjong, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan melakukan perekaman video pembelajaran sebagai syarat UKIN PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2022 LPTK UNES. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kita ini, mulai. Ibu buka pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai untuk menuju pada materi hari ini, Ibu minta anak-anak Ibu untuk berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, posisi siap, gerak. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke,
selesai. Silakan untuk duduk kembali. 10 listrik 1. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil. Sejumlah 35 anak ya. Oke. Mas Abid ada? Oke. Terus Ahmad Nur. Oke. Alif. Oke. Bina. Oke. Jadi hadir semua ya, 35 ya. Baik. Silakan dilihat, dibuka buku paketnya, yaitu pada elemen yang ketiga apa yang keempat? Yang ketiga apa yang keempat? Nah, tentang apa yang ketiga? Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Elemen apa unit ini? Unit. Berarti elemen yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, dengan judul unit yang ketiga, yaitu sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, bisa dibuka di buku paket. Ada 2 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, ini. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan praktek baik sebagai sikap dan keikutsertaannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai batas wilayah antara negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, sebelumnya Bu Sophie akan membagi kelas listrik 1 ini ke dalam kelompok ya, di mana nanti ada 7 kelompok ya. Nanti kita buat kelompok untuk mendalami materi unit 3 ini ya. Nah, perlu kita gali dulu pada unit 3 ini mengenai batas wilayah Indonesia dengan negara Malaysia ya. Nah, ini ternyata batas antar 2 negara itu bersengketa. Sengketa itu apa? Sengketa itu adalah konflik ya. Iya, perebutan. Nah, kebetulan batasnya ini adalah batas wilayah antara Malaysia dengan Indonesia. Berarti konflik masalah antara batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Ada beberapa poin mengenai pertanyaan pada materi hari ini, yaitu bisa kalian lihat. Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia? Siapa yang bisa berdiri silakan. Ya, berdiri. Mas, sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Ali Faisal Amir. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1, mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia? Ya. Terjadinya sengketa antara Indonesia dan Malaysia karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan 1915 di sektor timur. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong Mas. Wah. Nah, yang disebutkan Mas Faisal Alif ya, termasuk ya kan, itu sebagai salah satu untuk memecahkan konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Itu diadakan sebuah pertemuan, ya enggak? Ya, ada pertemuan, kemudian ada musyawarah, ya kan? Ada diskusi, kan seperti itu ya. Nah, ini salah satunya yang memang dianggapnya itu mereka itu saling mengklaim ya, mengakui 2 wilayah yang memang sangat dekat ya,
dengan dua negara tersebut yang berada di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara, ya kan? Kalau Kalimantan Timur itu ada pulau apa namanya? Pulau Sipadan dan Ligitan, ya. Itu letaknya berada di Kalimantan Timur. Cara menyikapinya, yang pertama memang kita sebagai seorang pelajar tentunya yang punya cita-cita, ya. Salah satunya kita itu harus menjadi generasi penerus bangsa yang loyal, setia, cinta tanah air kepada negara. Maka kita harus bijaksana lewat jalur diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi ini biasanya masing-masing negara akan mengutus perwakilan, ya kan? Nah, perwakilan itu nanti mengadakan pertemuan, kemudian akan melakukan lobby, pendekatan, ya kan? Ya, diskusi di situ, ya kan? Musyawarah di situ, ya. Mengenai apa? Penyelesaian jalan keluar mengenai sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, ya kan? Jadi diplomasi, nanti masing-masing negara mengirimkan utusannya. Baik, untuk masalah ini kira-kira ada gambaran ya, masalah batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Oke. Nah, sebelumnya Ibu nanti akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya, kecil yang terdiri dari satu kelompok ada 5 anak, ya. Nanti setelah video ini ditayangkan, kalian langsung membentuk kelompok, ya, seperti itu. Baik, tolong dilihat, didengarkan baik-baik ini mengenai video patok perbatasan Indonesia yang dirusak oleh negara Malaysia, ya. Oke. Komandan Komando Rayon Militer 121 Alambana Wanawai, Brigjen TNI Roni, bereaksi keras atas perusakan patok batas negara Republik Indonesia Malaysia. Perusakan patok batas negara tersebut berada di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Menurut Brigjen Roni, perusakan patok batas tersebut merupakan pelanggaran yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Karena itu pihaknya mengancam bakal menindak tegas pelaku perusakan tersebut. Roni menjelaskan kejadian perusakan patok berbatasan tersebut terjadi ketika ada alat berat perusahaan sawit Malaysia yang sedang membuat parit. Dari aktivitas itulah kemudian merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Fakta tersebut berdasarkan temuan dan laporan cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Menurut Roni, perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa 22 Februari 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian tersebut, Danrem langsung memerintahkan Satgas Pamtas Yonif 144 Jaya Yuda agar memberikan peringatan dan teguran kepada operator alat berat tersebut. Mendengar informasi tersebut dengan cepat, anggota Satgas Pamtas Yonif 144 Jaya Yuda, Pos Sungai Beruang, langsung mengecek ke lokasi patok untuk memastikan patok tersebut agar tidak bergeser dari kedudukan semula. Setibanya di lokasi ditemukan patok tersebut masih ada dan dalam kondisi roboh. Mengetahui kondisi seperti itu, anggota pun langsung memperbaikinya dengan mengikatnya menggunakan kawat dan isolasi semen beton. Dan Rem 121 ABW menekankan kembali kepada jajaran Korem 121 ABW agar meningkatkan pembinaan teritorial yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya batas negara. Apabila ada kejadian pelanggaran di sekitar batas negara, masyarakat langsung memberikan informasi ke anggota Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ini adalah salah satu gambaran, ya, di
sebuah negara perbatasan di sana. Nah, pada video yang sudah kalian tonton ini adalah salah satu bahwa negara kita punya patok. Jadi patok ini adalah sebagai batas tapi berupa batas buatan. Nah, kalau batas alamiah itu ya seperti alamiah kan, ada gunung, ada hutan gitu ya, ada sungai ya Mas ya, seperti itu ya. Nah, video yang kalian tonton ini adalah berupa batas buatan, ya enggak? Berupa patok. Nah, patok itu dirusak oleh warga negara Malaysia ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kemudian silakan untuk pembahasan lebih lanjut ke dalam kelompok yang sudah Ibu bagi lewat WA grup ya. Nah, siapa-siapa saja kelompoknya ada 35 anak dibagi 7 kelompok, berarti setiap kelompok ada 5 anggota kelompok. Silakan langsung gabung dengan anggota kelompoknya. Yuk. Baik, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang belum mendapatkan kelompok? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, Ibu akan bagi LKPD ya, lembar kerja peserta didik ini. Oke, kelompok 1 maju ke depan untuk ambil LKPD. Sudah mendapatkan semua LKPD? Nah, dibagikan ke anggota kelompoknya. Nah, penyelidikan individual atau kelompok. Yang pertama, kalian cari bahannya lewat internet ya, pakai HP ya. Kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD. Yang pertama adalah di LKPD itu jangan lupa ditulis nama kelompoknya dulu ya. Anggotanya siapa kan? Nah, terus kolom yang kedua kasusnya apa? Ya enggak? Kalau misalkan kasus kolosipa dan Malaysia dengan Indonesia ya ditulis. Paham ya? Ini hanya sampel saja. Oke, silakan untuk LKPD-nya Ibu kasih waktu kurang lebihnya 15 menit. Iya, satu saja. Ini kan nama kelompoknya ditulis semua. Tapi kan di sini kan nama kasusnya apa? Satu saja. Diperbesar kan bisa. No, diperbesar. Perairan Natuna kayak gitu. Konflik, sengketa ya boleh, konflik ya boleh. Selanjutnya, setelah kalian diskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya, maka sekarang sudah saatnya waktunya untuk tiap kelompok melakukan presentasi ya. Nah, nanti presentasi yang pertama sesuai dengan nomor urut ya. Terlebih dahulu silakan kelompok 1 untuk menuju ke depan kelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang konflik antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Faisal Amin. Nama saya Marcelino Wijaya Pratama. Nama saya Yudi Putra Pamuka. Nama saya Yudi Arabi. Nama saya Ali Faisal. Untuk materi tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama,
untuk carikan contoh kasus yang berkaitan dengan konflik antara negara Indonesia dengan negara lain di internet. Kami dari kelompok kami mendapatkan kasus konflik antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna. Yang kedua, lakukan sebuah analisis terhadap masalah yang sudah ditentukan. Dan analisis yang telah kami dapatkan yaitu tentang kronologi faktor pemicu konflik antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna, yaitu karena aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu di kawal kapal kelas 2 memasuki kawasan zona eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Yang ketiga, carikan faktor pemicu, dampak, dan solusi pada kasus yang kalian analisis. Untuk solusi penyelesaiannya yaitu penyelesaian konflik Kepulauan Natuna ialah dengan meningkatkan manajemen perbatasan wilayah terhadap Kepulauan Natuna dan meningkatkan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Kepulauan Natuna. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu faktor pemicu konflik antara Indonesia dengan Cina di perairan Natuna yaitu karena aksi kapal-kapal nelayan negeri tirai bambu dikawal kapal kelas 2 memasuki kawasan zona eksklusif Indonesia dan mempunyai dampak yaitu roda perekonomian menjadi tidak stabil, menyebabkan perpecahan antar kedua negara tersebut, merugikan negara dalam hal politik dan menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beri tepuk tangan dulu, boleh. Ya, nanti dulu masih di situ. Nah, ini kelompok 1 sudah bagus mengenai permasalahan yaitu negara Indonesia dengan Cina seputar masalah perairan Natuna, ya. Oke, bisa dilihat penjelasannya di sini, ya. Yang pertama, hubungan Indonesia dan Cina itu kembali memanas terkait masalah sengketa di perairan, yaitu perairan Natuna, ya. Nah, ini apa sih Pulau Natuna? Apa itu Natuna? Selain nama wilayah, nama pulau perairan Natuna, apa lagi? Oh, berarti ini batas masalah di daratan apa di lautan? Oh, di lautan, perairan ya, berarti ya. Ini. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya enggak terhadap kelompok 1? Berdasarkan nama saya Hiwaya Fasika, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa itu yang dimaksud dengan Z? Oh, Z, boleh. Iya, dari saya. Ya. Tahu nggak Z itu apa? ZEE. Bukan Z. ZEE ini adalah zona ekonomi eksklusif. Bagus, Mbak. Ya. Kesimpulannya bisa kalian lihat di atas. Nah, di depan, di atas ya. Ini. Kesimpulannya, latar belakang sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, itu yang pertama, adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang dikenal sebagai Blok Ambalat. Nah, 2, wilayah ini diduga memiliki potensi sumber daya minyak, yaitu gas yang besar. 3, adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara Indonesia dengan Malaysia berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Terus yang keempat ini adanya penangkapan nelayan Indonesia oleh negara Malaysia di wilayah-wilayah yang diklaim oleh Indonesia berdasarkan perjanjian tapal batas landas kontinen tahun 1969. Terus lanjut nomor 5, adanya pemberian konsesi minyak oleh Malaysia kepada perusahaan asing di kedua blok Ambalat yang tumpang tindih dengan wilayah Indonesia dan negara
Filipina ya. Terus yang ke-6, adanya perlintasan kapal-kapal patroli Malaysia di wilayah Indonesia yang dianggap sebagai tindakan provokasi masalah. Terus yang ke-7 yang terakhir, adanya 10 titik sengketa batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. 5 diantaranya terletak di Provinsi Kalimantan Barat ya. Ini adalah titik-titik sengketa antara Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi memiliki paling banyak masalah itu justru Indonesia dengan saudara sendiri ya, tetangga sendiri, yaitu negara Malaysia. Baik, ini untuk kesimpulannya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan kepada ini, yaitu mengenai analisis evaluasi proses masalah. Ibu kasih kesempatan dulu, ada yang mau bertanya enggak? Ada? Tidak ada? Tidak ada, silakan. Ibu berikan lembar evaluasi ya, atau soal sumatif ya. Ini silakan dibagi ke belakang. Untuk tahapan yang terakhir, kalian usahakan 3 kolom ini pada lembar refleksi ya, yaitu kolom yang pertama ada sebuah pertanyaan dari proses belajar hari ini ya, hal yang saya pahami adalah apa. Kemudian kolom yang kedua, dari proses belajar hari ini hal yang belum saya pahami adalah ya. Terus yang ketiga, kolom yang ketiga, dari proses belajar hari ini hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu nanti ditulis pada titik-titik di situ ya. Silakan, hanya 5 menit saja. Kalau sudah selesai semua, alhamdulillah, untuk kegiatan pada pembelajaran hari ini sudah bisa ya kita selesaikan unit 3 ya, yaitu dengan judul apa tadi? Sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Baik, materi minggu depan kalau ada pendalaman materi. Kalau tidak sampai ke situ, waktunya tidak cukup, boleh tanya jawab melalui grup WA. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk persiapan penutupan pertemuan hari ini. Untuk materi kita ini berdoa mulai.
untuk KBM hari ini kita selesai, sampai ketemu pada materi yang akan datang ya. Mungkin dengan elemen yang berbeda ya. Oke, jangan lupa tetap kita semangat, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Untuk kalian semuanya, semoga cita-citanya terwujud. Cukup sekian dari Bu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.